masyarakatnya saling hina, saling hardik, saling maki, berkaitan dengan ras, agama. Dan itu setiap hari terjadi, kita lihat di media sosial dan lain-lain. Saya mempertanyakan terhadap kedua calon ini, yang mau dilanjutkan itu apakah ini ketidakadilan yang begitu besar ini, kemiskinan yang begitu banyak ini, pengangguran yang luar biasa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin senantiasa terus-menerus menjaga kewarasan. Dua punggawa kewarasan hari ini yang hadir sebagai tamu saya adalah satu, Sobat Faisal Assegaf. Sobat, apa kabar? Baik, alhamdulillah, Bang. Ya, luar biasa. Kita sudah tahu beliau adalah komentator. Satu lagi, Muhammad Yamin. Saya menyebutnya Yamin Muda, seorang intelektual muda. Apa kabar Sobat Yamin? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi perbincangan ini akan seru nih. Karena analis politik dikasih knowledge dengan anak muda gitu ya. Sehingga kemudian dia akan mencapai bobot ini. Nah, isunya adalah kalau kita bicara soal pemilu, calon-calon kita punya karakter. Karakter itu dibangun dari kelompoknya yang representasikan karakter-karakter itu. Jadi ini menarik untuk dibahas. Terus yang kedua, kita juga tahu soliditas di Amin ini yang sekarang sudah berpenjar, itu pasti akan dicoba untuk diruntuhkan. Jadi kita harus memetakan apa sesungguhnya yang akan meruntuhkan itu. Dan kita harus mendorong apa upaya-upaya dari masyarakat untuk mengatasi itu. Jadi 3 poin itu menjadi menarik. Mari kita bahas satu-satu. Kalau melihat Pak Ganjar Pranowo, apa yang ada dalam bayangannya? Saya kira kalau soal Ganjar dan Prabowo itu sudah banyak dibicarakan. Oke. Karena mereka berputar di poros status quo. Nah, status quo ini kan dia punya banyak rantai-rantai yang menghubungkan kebangkrutan di dalam harapan untuk perubahan. Dia bukan pijakan untuk perubahan, dia sesuatu yang ditinggal. Misal kalau kapal berlayar gelombang terakhir di pantat kapal itu kan itu status quo. Jadi dia ada di buritan kapal ya di belakang. Dia mau didefinisikan seperti apa? Dia adalah pengusung keinginan dari kekuasaan lama. Maka orang kemudian melihat misal Jokowi 10 tahun ini apa prestasinya? Kan lebih banyak kekacauan, kegelisahan, kerusakan, ketidakadilan, kezaliman dan lain-lain. Maka Prabowo dan Ganjar memangku beban ini. Terus apalagi mau didefinisi soal mereka? Tapi orang yang mendukung mengatakan infrastruktur dibangun dengan luar biasa. Mereka memoles 2 boneka istana ini atau petugas partai yang memang disiapkan jilid 2 ini untuk dicitrakan baik. Tapi kan tidak masuk akal. Satu, praktek kekuasaan Jokowi yang sangat amburadul, tidak bagus, dipahami merusak daya rusak terhadap tatanan bernegara. Kemudian 2 figur ini kan mengambil modal kerusakan ini untuk meyakinkan rakyat, nggak mungkin lah. Maka muncul di luar adalah kanal perubahan, bergairah dari hari ke hari. Dia bicara keadilan, kemanusiaan, harus yang lebih bagus, harus yang lebih baik. Oke. Kalau Yamin, 2 kutub di kesinambungan yang menyambungkan itu bukan 2 kutub sih. Ya, taruhlah dua posisi itu dia sama atau tapi berbeda atau memang berbeda? Yang pasti seperti yang sebutkan Bang Faisal tadi, ini kan konsep mereka ini berdua melanjutkan. Pertanyaan kita sebagai masyarakat itu apa yang mau dilanjutkan? Saya merujuk ke salah satu peneliti dari 3 negara, Sonia Grimm, Olivier dari Prancis, Jerman, Prancis, Inggris. Judulnya Political Invention of Fragile State. Sejak 2016, Indonesia ini masuk kategori negara rapuh. Sejak 2016, negara rapuh. Dengan dasar mereka meneliti dari data Bank Dunia. Dan negara ini digabungkan dengan 2 negara lain, Uganda dan Sudan, Indonesia. Ini yang dibandingkan atau digabungkan?
negara rapuhnya sama seperti Oh sama. Terancam rapuh. Jadi kalau kita lihat bukunya itu gambarnya Bali gitu. Jadi kalau kita lihat apakah ini yang mau dilanjutkan, kerapuhan yang masuk into fragile state itu. Kalau kita bicara tentang negara gagal atau summary of failed nation gitu, yang 2013 itu ada buku yang cukup laris di Indonesia. Dari fragile akan fail. Fail state. Dalam makna luas ya. Bahwa syarat negara gagal itu atau berhasil bukan karena besar atau iklim negara dan lain-lain, tapi dua hal. Satu, keterbukaan pemerintah. Yang kedua, sifat inklusif. Sifat inklusif itu mengeruk bahan mentah sebanyak-banyaknya lalu mengekspornya. Ini menjadi kegagalan negara demokrasi salah satunya. Peneliti-peneliti lain mengatakan pengangguran. Nah, pengangguran saat ini banyak. Privatisasi banyak. Gitu ya. Lalu masyarakat saling hardik, saling maki, saling hina, ini kan turunan dampak buruk dari polarisasi pilpres itu. Kita ini polarisasi itu segregasi sebenarnya. Saya pribadi merujuk kepada beberapa penelitian seperti yang dituliskan oleh Profesor Donald Lively dalam buku Forest Shadow of Constitution, Dr. Jamin Soderstrom dalam buku Qualified President Threshold, atau yang ditulis oleh George Crowdwell dalam buku The Failure of the President. Kita ini segregasi. Masyarakatnya saling hina, saling hardik, saling maki berkaitan dengan ras, agama. Dan itu setiap hari terjadi, kita lihat di media sosial dan lain-lain. Saya mempertanyakan terhadap kedua calon ini. Yang mau dilanjutkan itu apakah ini ketidakadilan yang begitu besar ini, kemiskinan yang begitu banyak ini, pengangguran yang luar biasa ini. Kalau kita bikin simbol ya, Pak Ganjar itu sebenarnya simbolnya apa ya? Dan Pak Prabowo itu simbolnya apa ya? Kalau dilanjutkan tuh jadi dilanjutkan yang apa? Pak Prabowo dari militer latar belakangnya. Kalau Pak Prabowo, kalau mau dilanjutkan, ini menarik nih Bang Haji. Ada 3 calon ini ya. Aku udah jadi orang Oma Irama. Bang Bewe, ya, Bang Bewe, ya, siap. Bang Bewe. Itu soalnya sebutannya Oma Irama, nanti dipikir saya jadi Tanjung Ewa. Bang Haji BW. Bang Haji Bewe, siap. Oke. Kalau kita melihat Pak Prabowo, saya ingin kita bicara ini objektif saja. Iya, oke. Ada penelitian menarik tahun 2002. Judulnya Military and Democracy in Indonesia. Ditulis oleh Angel Rabasa dan John Heisman, dibiayai oleh Smith Richardson Foundation. Penelitian yang dilakukan oleh Gabungan Intelijen Angkatan Laut bekerja sama dengan RAND, Security System negara-negara tetangga Indonesia, untuk kepentingan negara mereka di Indonesia dalam hal investasi dan lain-lain. Mengatakan pasca reformasi perlahan-lahan negara Indonesia ini akan baik ekonominya. Itu buku ditulis tahun berapa? 2002. Kok dia sudah bisa mendetek reformasi? Karena saya baru mulai ya reformasi ya. Oke, baik. Dia katakan ekonominya mulai membaik, demokrasinya mulai membaik, namun pada akhirnya jatuh kembali ke era kediktatoran. Indikator-indikator yang disebutkan, tidak terpilihnya pemimpin sipil yang kompeten, 2 TNI terlibat korupsi, Kemenhan tidak dipimpin oleh orang yang kompeten, yang mutu, dan orang-orang yang dulu dekat dengan kerajaan atau kekuasaan Orde Baru diberikan kewenangan yang luar biasa. Kalau kita lihat indikator-indikator ini merujuk ke penelitian itu, dan penelitian ini belum pernah dibantah setahu saya. Bahkan terbukti TNI korupsi. Itu berarti representasinya ada di Prabowo dan juga ada di Ganjar juga. Mungkin Pak Prabowo-nya oke-oke saja gitu, tapi kan orang-orang sekelilingnya. Karena tadi bahasanya orang-orang yang dulu dekat dengan, jadi bukan single orang, ada banyak orang. Grup ya? Grup. Orang-orang yang dulu dekat kekuasaan Soeharto. Ada di sana Pak LBP. Kalau sekarang kita lihat dari media. LBP sudah masuk sana ya? Kalau kita lihat kan. Ada Pak Wiranto sebenarnya kan. Pak Wiranto. Agung Gumelar, Wiranto. Hendro Priyono kan mulai orang ini kan kalau kita lihat melalui media kan. Kita kan hanya melihat, masyarakat ini hanya melihat dari via media nih. Rabun jauh media yang apakah itu diperindah atau berburu kan gitu ya. Mereka memiliki kedekatan itu. Saya pribadi mengkhawatirkan itu kembali karena indikator-indikator itu terjadi. Apalagi ucapan-ucapan dari
menteri-menteri ini kan luar biasa ya. Bulldozer, piting, ini kan. Pokoknya kalimat-kalimat kekerasan lah ya. Kita ini kan tidak berpikir era kediktatoran itu seperti dahulu, pasti ada modernnya kan, perubahan aja. Modifikasi. Oh, itu tadi transformasi kekerasan itu muncul dengan bahasa-bahasa verbal itu ya. Nah, kalau kita lihat kalau kita menelisik dari hukum, kekerasan atau kekasaran terhadap konstitusi itu kan sudah begitu banyak ya. Seperti di Undang-Undang 15 tahun 2019, perubahan pertama atas Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Di sana kan disebutkan dalam hal-hal tertentu Presiden dan DPR dapat melahirkan undang-undang tanpa harus melibatkan DPD. Padahal DPD RI itu kan diatur di undang-undang. Dia punya kewenangan juga. Kewenangan secara bersama-sama. Nah, ini bentuk-bentuk kekasaran yang kita masukkan ke dalam indikator-indikator kediktatoran yang disebutkan penelitian. Kalau ke Ganjar, kalau itu kan lebih ke Pak Prabowo-nya atau orang sekitar. Kalau ke Pak Ganjar ini kan yang seperti yang kita semua masyarakat tahu ini petugas partai. Petugas partai ini tidak dikenal di dalam demokrasi negara kita. Dikenal di fasisme dan komunisme. Komunisme saya merujuk kepada Stanley kan dalam buku The Perfect of Dictatorship. Bagaimana masyarakat dikontrol oleh negara, kuasa negara, kepala negara dikontrol oleh ketua partai. Jadi petugas partai dikenal di negara komunis. Terminologi ini hanya dipakai oleh komunis dan jadi fasis. Kalau ada pimpinan partai yang mau nyebut presiden itu petugas partai, semangatnya komunis dikembali. Ngeri. Kalau kita merujuk ke profesor political science dari Italia, Profesor Fortunato Musella itu dalam buku Political Party Beyond Political Leader, dia bilang jangan pilih petugas partai. Karena dia tidak bermanfaat banyak bagi rakyat. Dia akan mengabdi lebih kepada istilahnya Faisal itu sampah itu dia. Mungkin rujukan saya seperti itu. Oke. Nah terus menghadapi situasi itu gimana meletakkan Anies Baswedan di situ sebagai salah satu calon yang lain? Kan tadi udah kita sebut. Betul. Ini menarik nih. Kalau kita melihat perubahan dan restorasi yang terus digaungkan ini dan prakteknya. Secara terminologi kata restorasi ini lahir dari kebiadaban politik di Inggris, sejarah terburuk politik Inggris. Ketika Raja Henry II memimpin, dia melarang orang beragama Nasrani Protestan itu untuk membaca Alkitab yang berbahasa Inggris apabila tidak memiliki turunan darah biru. Dia katakan itu tidak bermoral. Di buku lain, disertasi lain, Dr. Elizabeth Blackwell dalam buku Wrong and Right Social Dealing with Evils, pemangku-pemangku pejabat negara itu yang jahat, korupsi dan lain-lain. Disebutkan, dipastikan orang yang berbeda cara berdoanya dipastikan tewas. Nah, restorasi ini untuk menghilangkan politik muka dua yang tidak beradab, korupsi, privatisasi, perpecahan-perpecahan. Kita mungkin banyak ya sudah dulu sempat politik di negara ini. Yang penting bukan Islam, tapi baik. Boleh bukan Islam, tapi baik. Ini sempat kita dengar zaman-zaman Ahok gitu ya. Ini kan role model untuk merubah cara pikir politik masyarakat juga nih, agar terbiasa. Yang penting bukan Islam, yang penting baik walaupun bukan Islam. Yang penting bukan Islam. Tapi ini bukan perihal perang agama, bukan perihal perang teologi. Karena tidak ada perang teologi dalam sejarah dunia, kata Pak Soekarno kan begitu ya. Karena orang bodoh yang mengatakan itu. Soekarno kan mengatakan demikian. Jadi kita melihat Pak Anies ini secara karakter kepemimpinan, merujuk kepada ahli peneliti-peneliti gitu ya. Margaret Thatcher mengatakan, the leadership is all about communication. Ini orang jago, memiliki pengetahuan yang luar biasa. Narasi yang dikemukakannya autentik. Autentik, betul. Kalau kita merujuk ke John Maxwell dan 1001 pemimpin itu ya, John Maxwell ini cukup dikenal di Indonesia juga. Dia mengatakan the law of leadership itu satu, pemimpin itu memiliki yang disebut dengan the law of lead, mampu melihat calon-calon pemimpin, orang-orang yang akan membantunya. Lalu the law of connection,
dia memiliki koneksi dengan masyarakat. Kalau kita bandingkan ketika dia keluar dari Jakarta habis masa jabatannya, dia ditunggu masyarakat Makassar. Makanya nggak heran kalau kemarin Makassar itu membludak ramai banget. Jutaan orang hadir di situ. Dia pada dasarnya bukan berpisah dari Jakarta, tapi welcome to Indonesia, kan kurang lebih begitu. Nah, memang kalau kita melihat pemimpin Anies Baswedan ini luar biasa dia, Pak Haji. Pak Bang Haji. Pak Haji. Kalau saya melihat begini. Kayak gue dangdut banget ini kayaknya. Satu lagi mungkin ya, saya ada yang disebut dengan the toxic leader. Toxic leaders. Jadi semua pemimpin itu memiliki toxic masing-masingnya. Ada kekurangannya maksudnya. Tapi kata Jan Blumen kan begitu ya. Kalau pemimpin yang benar-benar membawa harapan masyarakat itu, dia memiliki konsep untuk memimpin. Sehingga orang-orang yang membutuhkannya tadi itu bisa mendapatkan ketenangan ketika dia hadir. Namun apabila pemimpin yang luar biasa beracunnya ini, ya, kan tidak ada pemimpin yang bisa melaksanakan janji kampanyenya itu 100%. Kalau kita hitung 60-75 sudah dianggap berhasil kan gitu. Toksiknya kan di sana karena perubahan dan lain-lain. Tapi yang berbahaya itu pemimpin yang benar-benar beracun itu awalnya dia merayu, awalnya dia merakyat, namun pada akhirnya dia manipulasi. Dan dia ini akan melahirkan orang yang lebih berbahaya dari dia, yaitu pengikut-pengikutnya. Itu yang disebut dengan muka dua. Itu yang disebut dengan muka dua tadi. Ya, di Jawa kita sebut dasa muka, bukannya dua, tapi mukanya 10. Mungkin dari saya mungkin itu loh. Ya. Jadi dari sini sebenarnya, Sobat Faisal, kita bisa menemukan kenapa koalisi disebut perubahan? Karena perubahan itu ditujukan untuk restorasi. Restorasi itu untuk menghilangkan politik muka dua itu. Jangan seolah-olah mengabdi, tapi sebenarnya petugas partai malah menghancurkan. Jangan seolah-olah membangun respublika, tapi menciptakan politik dinasti. Betul. Nah sekarang pertanyaannya kan, bagaimana? Ini kan koalisi perubahan itu siapa sih? Hari ini dua yang tadi itu ditopang oleh kekuasaan. Dan dahsyat kekuasaan itu. Jadi ada potensi untuk delegitimasi. Ya, saya kira yang saya senang dari Yamin Adinda ini tokoh intelektual muda yang terus-menerus aktif menyuarakan pendapat-pendapat yang otentik di Space, Twitter, Facebook, TikTok sekarang lagi ya. Siap. Ini kita kenalan secara kebetulan dan saya lihat tinggal bagaimana orang-orang seperti Yamin ini kan banyak dengan kesadaran ilmu pengetahuan, dengan latar belakang perenungan mereka soal sejarah. Dan mereka inginkan lompatan-lompatan perubahan lebih jauh di masa depan. Hanya harus semua itu dipetakan di dalam satu sosiologi Indonesia kekinian. Nah, di dalam sosiologi Indonesia kekinian ini memang ada tabrakan pikiran-pikiran teoritis yang memang harus dicari. Konstruksi komunikasi politik yang pada akhirnya itu kan membangkitkan kesadaran. Kan tujuan kita itu. Ketika potensi kesadaran rakyat itu bangkit, maka mereka akan menjawab pertanyaan abang tadi. Bagaimana menurut rakyat soal Prabowo? Bagaimana menurut rakyat soal Ganjar? Dan bagaimana Anies? Ini yang dibilang energi dari pengayaan demokrasi yang sulit kita hindari. Kan dia memasuki terus waktu yang terus menerus. Nah, kalau menurut saya, boleh saya mencoba untuk sederhanakan, bahwa memang dari pandangan yang hati-hati berdasarkan literatur, dengan pandangan yang harus menghilangkan semua aspek subjektivitas. Yamin di sana berusaha untuk meyakinkan semua orang bahwa ketika saya mengatakan misal Ganjar ini produk petugas partai yang tidak lepas dari habitat komunisme yang ada dalam praktek beberapa negara, itu kan pandangan literatur. Dia nggak bisa diadili. Dia nggak dibilang, wah ini karena kamu cinta, kamu Islam, intelektual Muslim, kamu dukung Amin, dukung Anies, kemudian kamu mengatakan begitu. Ternyata ada justifikasi knowledge di situ. Dia datang kan dengan basis-basis pikiran seperti itu. Kedua, dia berani mengatakan bahwa Prabowo ini diktator dan mengidentifikasi orang-orang di lingkaran Prabowo sebagai penguatan ancaman diktator bila mereka merebut masa depan untuk menghidupkan neo orde baru. Nah, pandangan anak-anak muda ini
Kemudian suka tidak suka tumbuh secara natural. Yang jadi masalah bagaimana mengorganisir mereka pada pilihan yang lebih ideal. Karena dalam politik itu kan tidak berhenti pada perbincangan teori. Dia harus responsif, dia harus cepat mengambil apa yang menjadi hal yang dianggap secara keyakinan, secara pemikiran, ini benar, ini salah. Kalau lihat politik hari ini sudah terbelah seperti itu. Jadi, misal mengatakan istilah polarisasi, ini satu terminologi juga yang tidak relevan. Harus kita katakan itu. Yang ada itu adalah politik batil, halal dan haram. Saya bisa tunjukkan itu. Diberi substansi ya. Saya bisa melihat ketika saya mengatakan kelompok istana itu adalah mengusung politik haram. Kan tentu orang bertanya apa? Kasus Rempang. Itu tindakan yang mencederai intelektual, keimanan, seluruh kewarasan. Kemudian hanya ada di seluruh dunia. Presiden memobilisasi begitu banyak artis dan para menteri di satu calon ibu kota baru. Calon ibu kota baru. Dan mereka joget-joget di sana. Sementara Rempang menangis. Pertunjukan pesta pora itu menggunakan seluruh fasilitas negara, menggunakan uang rakyat, dan orang di media sosial mengatakan presiden sementara mengumumkan satu pendekatan karakter politik kekuasaan yang menggarisbawahi maksiat politik. Maksiat politik. Maksiat politik. Nah, terjadi juga di lingkaran kekuasaan yang hari-hari ini kita lihat seolah-olah istana itu simbol-simbol gedung saja. Ini tidak ada sesuatu di dalamnya untuk berpikir, merenung hal-hal yang betul-betul berhikmat, berbakti, melakukan tindakan yang sungguh-sungguh melayani rakyat. Tidak ada. Zaman dulu kalau ada pengusaha datang ke istana, goyang itu. Ada intelektual sering diundang kan ke istana. Wah, itu kan dipublish, kebanggaan. Rakyat mengatakan orang yang masih di pintu belakang maupun depan istana, ulama, intelektual, yang mewakili harapan rakyat. Sekarang nggak ada. Istana ini cuma tinggal emperan saja, yang terus memajang bajir-bajir dengan partai yang mereka sebut PSI. Kemudian mereka ingin memaksakan perusakan terhadap kondisi karakteristik bernegara. Yang disebut label milenial. Iya kan? Nah, ini semua ada, begitu banyak masalah di dalam peta sosiologi politik kita ini, maka saya sederhanakan. Semangat Yamin ini tinggal ke satu langkah saja. Ini politik halal dan haram yang terbelah dalam karakter kekuasaan negara. Praktek politik kita hari ini. Bagaimana dengan Anies? Ya, dia harus juga disebutkan di dalam akar sosial masyarakat muslim. Ya. Misal, harus ada keberanian mengatakan bahwa ketika bicara Anies dan Caimin itu tidak lepas dari akar sejarah pembentukan negara. Ini adalah kebangkitan ukhuwah Islamiyah. Apakah dia ilmiah? Sangat ilmiah. Dia tidak boleh dihilangkan kata-kata ini karena ini kuat. Ada dalam pidato Bung Karno, ada dalam semangat Bung Tomo, ada dalam Imam Bonjol, ada di dalam Ponegoro. Semua itu menggunakan bahasa-bahasa ketiga identitas. Disebutkan Islam, maka sudah otomatis akar sejarahnya Islam. Maka sudah otomatis determinisme atau lebih khusus tekanan sejarah yang hadir hari ini di panggung demokrasi kita hari ini adalah kebangkitan Islam yang didasari oleh semangat ukhuwah Islam. Nah, pertemuan di Petamburan itu jangan melihat peristiwa biasa. Jadi Yamin, anak-anak muda harus membaca pertemuan itu karena pertemuan itu adalah satu kerinduan dari seluruh level masyarakat muslim bertahun-tahun yang tersingkir dalam demokrasi liberal. Tiba-tiba saja bertemu Habib Rizik yang marah terhadap Jokowi atas kasus Rempang, Anies yang berdiri sebagai calon pemimpin yang menyebut negara dipimpin oleh mafia, Caimin yang berhijrah keluar dari kekuasaan, sebab sekarang ini kumpul di Petamburan. Ini bukan peristiwa main-main. Tentu mereka punya cita-cita bersama. Ya, cuman ada soal. Yang saya mau menggarisbawahi, apa cita-cita bersama? Memperluas silaturahim sebagai penguatan identitas, solidaritas, dan membawa potensi umat Islam di jantung kekuasaan untuk mengakhiri politik haram, dinasti politik, kebijakan-kebijakan yang menindas rakyat, dan segala tindak tanduk sekularisme yang
yang semakin hari semakin mengancam. Ya. Saya tidak mengingkari itu, sobat. Cuman yang saya sekarang takutkan, ada kekuatan yang tidak menghendaki itu. Dan ada kemudian potensi untuk menjegal dan menjagal supaya kemudian Amin tak bisa didaftarkan. Gitu kan? Kekhawatiran itu, Abang Dan, kekhawatiran itu menurut saya agak susah dibangun. Oke. Misal kalimat dulu tadi, apakah kekhawatiran dalam skala kalkulasi internasional atau lokal? Oke. Kalau bahasa lokal kan, misal Julvan Lindan. Ini kan Bang Jul kan berkali-kali Julvan Lindan. Dia mengatakan, mensugesti publik dengan satu propaganda politik bahwa Anies tidak akan mendaftar. Ini saya kira bahasa yang berkaitan dengan bahasa pribadi saja. Mungkin dia tidak suka karena tersingkir di Nasdem. Mungkin dia kecewa karena diusir oleh Johnny Plate. Karena kalau Surya Paloh nggak mungkin. Yang saya tahu Bang Julvan itu ribut sama Johnny Plate. Karena saya mengenal orang-orang ini dalam kurun waktu panjang, bukan pendek. Nah, kemudian membuat kesimpulan yang difasilitasi oleh beberapa kawan kita yang ada di beberapa media itu, saya pikir ini satu pertunjukan yang kampungan. Dengan kekuatan cawe-cawe presiden? Enggak, perilaku dulu. Secara pribadi perilaku Bang Julvan, mohon maaf saya harus mengatakan ini kampungan. Karena motivasi dendam pribadi. Ada problem dinamika di internal. Ini tidak menunjukkan kedewasaan politik. Satu. Tapi kalau ditanya apakah pernyataan Julvan Lindan ini berdiri secara hanya pribadi? Adakah berkaitan dengan misi politik cawe-cawe? Oh, sangat mendasar. Karena saya membaca pikiran-pikiran ketiga Bang Julvan itu berpindah dari Nasdem menuju kepada komunitas pro PDIP atau habitat lamanya. Serangan kepada Anies itu intensif. Dan serangan mengatakan bahwa Anies berpotensi tidak akan maju di dalam Pilpres. Menurut saya, mungkin Jokowi meminjamkan mulut Bang Julvan untuk menyampaikan itu secara terbuka. Karena KPK, Kejaksaan, dan terakhir intelijen, itu kan sudah dikatakan oleh Jokowi. Sudah ada dalam kendalinya. Nah, dia mungkin membutuhkan orang seperti Bang Julvan untuk mengumumkan ancaman itu. Campaignernya cawe-cawe ya. Ketiga, kalau menurut saya semua ucapan Bang Julvan dengan apa persepsi yang kita pahami seperti itu tadi, buang aja di tempat sampah, nggak berlaku. Kenapa? Karena kita harus sadar, Pilpres kali ini lahir bukan hanya dalam kalkulasi nasional, tapi kalkulasi kepentingan global. Ada krisis di Ukraina dan ada problem di Indo-Pasifik. Lebih khusus Indonesia dan Taiwan ini dilihat. Kemudian kalau kita lihat, tiba-tiba hampir 20 tahun sejak reformasi sampai sekarang, baru muncul figur Islam yang menggambarkan bukan hanya kerinduan pada kepentingan nasional, tapi juga mewakili dinamika internasional. Dengan pertemuan bagaimana dunia Barat, Eropa, Amerika, dan Timur Tengah yang semakin menguat. Kemudian juga China punya hubungan juga dengan Qatar, Bahrain, melakukan penyesuaian itu. Kemudian muncul berbagai undang-undang yang menegaskan rasa kesalahan Barat terhadap Islam. Undang-undang anti-Islamfobia di Eropa, di Amerika, di PBB sekalipun. Di PBB. Nah, gambaran internasional ini diikuti dengan kesadaran nasional, kebangkitan harapan umat Islam yang memang selama ini orang lupa pembentukan Indonesia ini sebenarnya kita harus garis bawahi, Bang. Ini kesepakatan umat Islam bukan dengan Beijing, tapi umat Islam dengan kelompok pemenang perang dunia kedua. Karena bom jatuh di Hiroshima, Nagasaki dilakukan oleh NATO. Dalam tanda petik pada saat itu Amerika, maka menghasilkan pembentukan negara-negara di Asia Pasifik. Tentu Amerika tidak membiarkan hubungan yang bersejarah itu yang dalam perjalanannya dicederai oleh yang tadi dibilang oleh Yamin itu. Ada warna-warna yang berbau komunis itu mau dimunculkan kembali, sesuatu yang tidak disukai dalam kesepakatan demokrasi Barat dan Islam kan. Nah, di dalam Pilpres ini menurut saya ini selesai sempurna. Anies dan Caimin akan menang dengan melihat perkembangan dinamika global.
Di nasional, udahlah. Bang Julpan bilang sama Jokowi, ini bukan Pilpres pada 2019, 2014. Ini Pilpres 2024. Ada konflik besar di Ukraina. Dampaknya ke Indo-Pasifik. Dan tangan-tangan Cina sampai hari ini, saya mengikuti, itu tidak bergerak. Tidak berani. Beijing melakukan intervensi. Berbeda pada 2014. 2014, 2019. Kita lihat kan pergerakan Ahok di situ kuat sekali. Variabel Ahok pada jelang 2024 ini kan kurang. Ahok sebagai representasi, Beijing sebagai representasi kelompok yang agak tidak suka dengan Islam. Makin menurun, memberikan harapan. Bukan pada posisi seimbang. Oke, situasi ini menggambarkan ada geopolitik internasional yang bekerja dan mempunyai pengaruh pada kepentingan di global ini. Pasti. Dan menyapunya kekuatan nasional. Jadi dari konteks itu sebenarnya riak yang ingin mendelegitimasi eksistensi Amin untuk hadir di ini ada, tapi itu tidak banyak gunanya. Mau dibilang begitu kan? Itu basa-basi dan percuma. Sama dengan kita hari ini misal, kita lihat banyak orang berkumpul dalam apa yang mereka sebut sebagai rapat kerja nasional, PDIP, yaitu Megawati berpidato di sana dengan isu pangan, food security ya, soal pangan ya. Saya lihat kemudian tidak ada bobot, baik momentum pertemuan maupun isi pidato presiden. Ini hanya sisa-sisa dari rasa frustasi untuk berkumpul saja menghadapi 2024. Tidak ada semangat, tidak ada warna kemenangan. Apalagi pantun yang dibilang Ibu Megawati itu sangat dalam. Apa tuh pantun? Badai pasti berlalu. Berarti ada sesuatu. Itu sangat Eros Jarot banget. Badai berlalu. Berarti orang mengkonfirmasi badai ini datang dari sentrum kekuasaan karena ada dugaan konflik yang begitu kuat antara Jokowi dan Mega. Walaupun di permukaan mereka pura-pura sandiwara, tidak ada konflik. Atau badai menghadapi ancaman gelombang perubahan yang semakin kuat di luar kekuasaan. Karena di dalam pidato itu belum pernah Ibu Megawati itu membuat pantun, bahkan mengumumkan untuk pertama kali. Badai pasti berlalu. Tinggal kita lihat skalanya. Ancaman nasional, ancaman internasional. Oleh sebab itu, semua pertunjukan misalnya yang dilakukan oleh Bang Julpan Lindang, PDIP, kelompok Ganjar, kelompok Prabowo, ini hanya untuk menciptakan keramaian palsu saja. Dalam rangka mengantarkan kemenangan bagi Anies dan Caimin. Apakah mereka akan dijegal? Bakal terjadi pemberontakan di mana-mana. Bisa terjadi orang meminta referendum. Bisa. Kenapa? Karena rakyat sudah melihat dari hari ke hari Anies dan Caimin itu terus menerus dizalimi. Dan itu semakin terasa menyakiti perasaan rakyat. Sementara Jokowi memanjakan Prabowo dengan aneka masalah yang diduga terlibat dalam berbagai skandal. Begitu juga Ganjar, semacam pesta pora, pesta pora para bandit. Kemudian bandit merasa terancam, terus bersatu melawan orang baik, Anies dan Caimin. Nah ini agak susah. Mau batalkan pemilu kacau, mau jegal Pak Anies Caimin kacau. Dan ketika mereka datang di Petamburan, Muhaimin Iskandar dan Anies Baswedan, sebenarnya saya buka aja di sini. Itu untuk mengatakan kepada Habib Rizik, bagaimana jejaring 212? Dan mungkin Habib Rizik sudah menjawab, kita akan bisa bikin lebih besar dari 212. Teman-teman, ini semakin mengerikan. Saya mau berhenti sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.